Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Sari dengan NIM C1E122030 dari Prodi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Bisnis Waralaba dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo SEMM. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang bisnis waralaba. Jadi bisnis waralaba atau franchise adalah sebuah model bisnis di mana seorang pemilik usaha atau franchisor memberikan hak kepada pihak lain atau franchise untuk menjalankan bisnis dengan menggunakan nama merek, sistem operasional, dan produk atau jasa yang telah terbukti sukses. Sebagai imbalan, franchise biasanya membayar biaya waralaba dan royalti kepada franchisor. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa waralaba, 5 waralaba, diantaranya waralaba makanan dan minuman, kemudian yang kedua waralaba kesehatan, dan ketiga waralaba retail, yang keempat waralaba pendidikan, dan yang kelima waralaba jasa. Dimulai dari waralaba makanan, di sini saya memilih Hokbin. Hokbin adalah yang dulunya disebut sebagai Hoka Hoka Bento, yang didirikan pada tahun 1985 di Jakarta oleh PT Eka Boga Inti. Hokbin adalah restoran cepat saji yang menyajikan makanan khas Jepang dengan gaya bento dan telah berkembang dengan banyak di seluruh Indonesia. Logo Hokbin menampilkan 2 karakter kartun bernama Taro dan Hanako yang melambangkan keramahan dan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Produk yang dijual Hokbin diantaranya yang pertama ada bento set, kemudian donburi, kemudian snack, kemudian sup dan salad, dan yang terakhir ada minuman seperti ocha dan jus. Selanjutnya waralaba minuman, di sini saya memilih Starbucks. Jadi Starbucks itu adalah perusahaan kopi global yang berbasis di Seattle, Amerika Serikat. Didirikan pada tahun 1971, Starbucks telah berkembang menjadi jaringan kedai kopi terbesar di dunia dengan ribuan gerai di berbagai negara. Logo Starbucks menampilkan gambar siren atau putri duyung berwarna hijau yang melambangkan daya tarik dan kualitas produk yang ditawarkan. Produk yang dijual Starbucks diantaranya ada kopi, teh, minuman dingin, dan makanan. Jadi Starbucks tidak hanya menjual minuman saja, tetapi Starbucks juga menjual makanan, diantaranya kue, roti, sandwich, dan salad. Kemudian waralaba retail, di sini saya memilih Indomaret. Jadi Indomaret adalah jaringan minimarket retail yang didirikan pada tahun 1988 oleh PT Indomarko Prismatama, atau biasanya Indomaret ini juga disebut anak dari Indomarko Prismatama. Toko pertama dibuka di Ancol, Jakarta Utara. Seiring waktu, Indomaret berkembang pesat dan menjadi salah satu jaringan retail terbesar di Indonesia. Logo Indomaret memiliki kombinasi warna biru, kuning, dan merah dengan tulisan Indomaret di tengahnya yang mencerminkan energi dan keramahan. Produk yang dijual di Indomaret diantaranya yang pertama ada barang kebutuhan sehari-hari, kemudian produk private label, kemudian layanan keuangan. Selanjutnya waralaba retail pada Alfamart, yang mana Alfamart ini didirikan pada tahun 1999 oleh PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Toko pertama berlokasi di Karawaci, Tangerang. Kini, Alfamart telah memiliki ribuan gerai di seluruh Indonesia dan beberapa negara lain seperti Filipina. Logo Alfamart memiliki warna merah, biru, dan kuning dengan huruf A yang khas, menggambarkan semangat dan kepercayaan dalam melayani pelanggan. Produk yang dijual diantaranya barang kebutuhan sehari-hari, kemudian produk private label, dan yang terakhir ada layanan digital seperti pembayaran listrik, pulsa, voucher game, dan layanan keuangan lainnya. Jadi Alfamart dan Indomaret ini kurang lebih 11-12 biasanya ya. Karena Alfamart sama Indomaret ini nggak beda jauh. Paling kalau selisih biasanya sedikit. Selanjutnya di sini ada waralaba pada jasa. Di
Di sini saya memilih Mr. Clean Laundry, yang mana Mr. Clean Laundry ini adalah waralaba laundry yang menawarkan layanan laundry kiloan dan satuan dengan standar tinggi. Mr. Clean Laundry didirikan pada tanggal 28 Maret 2009 oleh Michelle Valencia dan Jason Robert. Mereka memulai outlet pertama di apartemen City Park, Cangkerang, Jakarta Barat, dengan tujuan memiliki bisnis sendiri dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Hingga kini sudah lebih dari 280 outlet yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Logo Mr. Clean Laundry mencerminkan identitas bisnis laundry yang modern, bersih, dan profesional. Jadi Mr. Clean Laundry ini salah satu laundry yang sudah sangat dipercayai oleh masyarakat. Selanjutnya, waralaba jasa pada Zaza Salon Muslimah. Zaza Salon Muslimah adalah salah satu bisnis waralaba di Indonesia yang menyediakan layanan kecantikan khusus untuk wanita berhijab. Zaza Salon Muslimah didirikan oleh Lali Saadah di Kudus, Jawa Tengah pada tahun 2007. Dengan konsep salon yang ramah muslimah, Zaza Salon menawarkan lingkungan yang nyaman, privat, dan sesuai dengan syariat Islam. Kini telah berkembang menjadi jaringan waralaba dengan lebih dari 11 cabang di berbagai kota di Indonesia. Zaza Salon ini juga menawarkan berbagai macam perawatan, mulai dari perawatan rambut, wajah, tubuh, kuku, dan tangan. Kemudian yang terakhir ada perawatan khusus muslimah. Nah, selanjutnya ada waralaba pendidikan. Di sini saya yang pertama memilih Kumon. Jadi Kumon ini didirikan oleh Toru Kumon, seorang guru matematika asal Jepang pada tahun 1958. Ide untuk metode belajar Kumon bermula dari upayanya membantu anaknya, Takeshi Kumon, yang saat itu duduk di bangku SD, agar lebih mahir dalam matematika. Saat ini Kumon telah berkembang ke lebih dari 50 negara dengan lebih dari 26.500 pusat pembelajaran dan lebih dari 4 juta siswa di seluruh dunia. Metode Kumon diantaranya yang pertama ada matematika dan bahasa Inggris yang berfokus pada pembelajaran mandiri dengan modul bertingkat. Kemudian yang kedua pendekatan bertahap, yaitu dari materi paling besar, dasar, hingga tingkat lanjut. Kemudian yang terakhir ada sistem evaluasi, yang mana siswa dinilai berdasarkan kemampuannya, bukan berdasarkan usia atau tingkat kelas di sekolah. Kemudian di sini waralaba pendidikan. Di sini saya memilih English First, yang mana English First ini didirikan oleh Bertil Hult pada tahun 1965 di Swedia. Ide English First ini muncul ketika Hult yang mengalami kesulitan belajar saat sekolah menyadari bahwa belajar bahasa asing lebih efektif jika dilakukan dalam lingkungan yang interaktif dan imersif. English First pertama kali menawarkan program perjalanan belajar ke Inggris bagi siswa Swedia untuk mempelajari bahasa Inggris secara langsung di lingkungan berbahasa Inggris. Saat ini English First telah hadir di lebih dari 100 negara dengan lebih dari 600 sekolah di seluruh dunia. Metode English First diantaranya yang pertama, belajar kombinasi tatap muka dan digital, kemudian kurikulum internasional, dan yang terakhir program fleksibel. Selanjutnya waralaba kesehatan. Di sini saya memilih Apotika 24. Apotika 24 didirikan oleh Dr. Gideon Hartono pada tahun 2002 bulan Oktober tanggal 24 di Yogyakarta. Nama K24 berarti komplit 24 jam karena apotik ini beroperasi non-stop 24 jam sehari untuk melayani kebutuhan obat-obatan tanpa hari libur, yang bertujuan untuk menyediakan obat asli dengan harga terjangkau serta memastikan ketersediaan obat secara lengkap setiap saat. Produk yang dijual antaranya obat resep dokter, obat bebas, vitamin dan suplemen, produk herbal dan tradisional, alat kesehatan, perawatan bayi dan ibu hamil, dan yang terakhir ada produk kesehatan kulit dan tubuh. Selanjutnya waralaba kesehatan pada Natasha. Di sini saya memilih Natasha Skin Clinic Center.
yang mana Natasha Skin Clinic Center didirikan oleh Dr. Freddy Setiawan dan Dr. Nanang Masrani pada tahun 1999 di Surabaya, Jawa Timur. Awalnya Natasha hanya sebuah klinik kecantikan kecil, namun karena tingginya permintaan terhadap perawatan kulit berkualitas, Natasha berkembang menjadi salah satu waralaba klinik kecantikan terbesar di Indonesia. Lebih dari 100 klinik terbesar di seluruh Indonesia dan beberapa negara Asia. Produk yang ditawarkan oleh Natasha diantaranya mulai dari sabun wajah dan pembersih, kemudian toner dan serum, moisturizer dan sunblock, kemudian krim malam dan krim pencerah produk, dan yang terakhir perawatan rambut. Baiklah, cukup sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.